Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait pesantren Al-Balagh Boarding School. Pesantren Al-Balagh Boarding School atau ABS Ar-Rahlai merupakan pesantren baru yang telah hadir di Indonesia, khususnya wilayah Timur. Karena pesantren ini merupakan pesantren baru, sehingga perlu untuk kita sosialisasikan, dan beberapa dari kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait pesantren ini, sehingga barulah pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu menjadi 8 bagian. Jadi sekian banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, insya Allah semuanya terjawab dalam 8 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah pesantren Al-Balagh di bawah naungan ormas seperti Muhammadiyah, NU, Wahda Islamiyah, atau Salafi, dan seterusnya? Jawabannya adalah pesantren Al-Balagh Boarding School bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan rata-rata ormas Islam yang besar di Indonesia itu rata-rata bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga pesantren Al-Balagh Boarding School berdiri di atas semua ormas ini. Berdiri di atas semua golongan. Artinya apa? Artinya bahwa siapapun yang ingin belajar mendalami tentang agama, maka kita terima. Baik dia dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Wahda Islamiyah, Salafi, dan semuanya kita terima. Ya, bagi siapa yang ingin bersungguh-sungguh belajar, insya Allah pesantren Al-Balagh Boarding School bersedia menampung kita belajar bersama mendalami ilmu agama. Jadi itu jawabannya, bahwa pesantren Al-Balagh Boarding School bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga berdiri di atas semua ormas atau berdiri di atas semua golongan. Pertanyaan yang kedua, apa-apa saja program ya atau kurikulum yang ada di pesantren Al-Balagh Boarding School? Ya, maka kami jawab bahwa pesantren Al-Balagh Boarding School ABS Ar-Rahlai memiliki 3 kurikulum penting. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang kurikulum, bukan hanya bahan ajar, tetapi semuanya. Ya, jadi kita rangkum semua di sini. Yang pertama, bahwa kurikulum yang kita pelajari, yang kita terapkan di pesantren Al-Balagh Boarding School adalah kurikulum Kemendikbud. Kemudian kurikulum Kementerian Agama. Dan yang terakhir adalah kurikulum kepesantrenan. Kurikulum kepesantrenan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tahfiz, dan tahfiz juga terbagi menjadi 2. Ada yang takhasus dan ada yang non-takhasus. Kenapa kita pisahkan? Karena di antara banyak santri, banyak orang itu tidak sama semua otaknya. Ada yang cepat menghafal Al-Quran dan ada yang lambat. Ada yang suka menghafal Al-Quran dan ada yang tidak. Sehingga kita pisahkan. Tapi sekalipun demikian, sekalipun kita pisahkan ada takhasus dan ada non-takhasus, tetapi yang non-takhasus tetap kita berikan, kita wajibkan baginya untuk menghafal Al-Quran. Bagi yang takhasus Al-Quran, kita targetkan dia menghafal selesai dari pesantren, harus hafal 30 juz plus sanad. Jadi insya Allah ketika santri di pesantren Al-Balagh Boarding School selesai hafalannya, maka kita arahkan dia untuk mengambil sanad tahfiz atau sanad qiraah. Adapun yang non-takhasus, maka untuk kelas SMP atau MTS, maka target hafalannya adalah 6 juz. Adapun SMA atau MA Madrasah Aliyah sama 6 juz. Jadi bagi yang masuk dari kelas tamat SD, masuk di kelas 1 SMP sampai selesai dari pesantren, maka untuk kelas non-takhasus, maka hafalan yang mungkin yang harus dia hafalkan ketika dia keluar dari pesantren atau selesai dari pesantren
harus hafal 12 juz. Adapun yang selesai SMP, tamat SMP atau MTS masuk di pesantren Al-Balagh Boarding School, maka dia harus menghafal paling tidak 6 juz. Ya, karena mereka hanya 3 tahun. Adapun kelas yang masuk tamat SD itu kan 6 tahun, sehingga di kelas SMP-nya 6 juz dan SMA 6 juz sehingga 12 juz. Ya. Kemudian yang kedua, bahasa keseharian santri adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Begitupun pengantar, bahasa pengantar dalam pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, ini kita fokuskan, kita buat program seperti ini karena memang bahasa Arab dan bahasa Inggris merupakan khasnya santri. Ya, kalau disebut bahwa dia adalah santri, berarti dia bisa berbahasa Arab dan bisa berbahasa Inggris. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa pesantren Al-Balagh Boarding School juga ada kurikulum gelar non-akademik atau sertifikasi kompetensi. Dan ini memiliki gelar. Jadi santri-santri kita yang tamat dari pesantren Al-Balagh Boarding School itu sudah memiliki gelar. Ada gelarnya, tetapi gelar non-akademik. Saya kira ini adalah pesantren pertama di Indonesia yang menerapkan sistem ini. Ya, di antara kelas sertifikasi kompetensi yang kita siapkan, salah satu di antaranya adalah Certified Public Speaker. Ya, jadi kita ingin bagaimana supaya santri-santri kita itu bagus public speakingnya, sehingga apa yang dipelajari di pesantren bisa dia sampaikan dengan baik. Banyak orang yang berilmu, tetapi karena dia tidak tahu bagaimana menyampaikan, atau dia menyampaikan tapi kurang maksimal, sehingga sekalipun dia banyak ilmunya, tetapi karena dalam menyampaikan materi-materi tentang ilmu yang dia sampaikan itu kurang tepat, ya, sehingga ya kesannya tidak betul-betul dipahami oleh para pendengar. Jadi kita buat kelas public speaker, ya, Certified Public Speaker dengan gelar CPR, agar kita harapkan semua santri-santri kita bisa menyampaikan ilmu yang telah mereka pelajari di pesantren. Sebagaimana nama dari pesantren adalah Al-Balagh. Al-Balagh itu adalah tabligh, menyampaikan. Jadi kita berharap apa yang mereka pelajari di pesantren bisa disampaikan dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Kemudian ada juga jurnalis, menulis, ya, ada juga public relation dan sebagainya. Ya, kurang lebih ada 6 kelas sertifikasi kompetensi yang kita siapkan. Termasuk juga diantaranya adalah kelas leadership. Ya, jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa santri-santri ini kita tidak tahu nantinya mereka akan menjadi seorang pemimpin, sehingga dibutuhkan ilmu tentang kepemimpinan. Nah, di pesantren kita ada kelas khusus. Setidaknya mereka bisa memimpin dirinya. Banyak orang yang bisa memimpin orang lain, tetapi dalam memimpin dirinya itu dia tidak mampu. Sehingga target kita bagaimana supaya santri-santri kita bisa memimpin setidaknya dirinya sendiri, keluarganya, dan kalau dia diberikan amanah untuk menjabat sebagai seorang pemimpin di suatu daerah, dia bisa amanah sesuai dengan apa yang telah dipelajari di pesantren. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Apakah di pesantren Al-Balagh Boarding School ada pengabdian? Ya, maka jawabannya adalah di pesantren Al-Balagh Boarding School tetap ada pengabdian sebagaimana di pesantren-pesantren lain, seperti pesantren Gontor dan pesantren-pesantren alumni Gontor dan pesantren-pesantren yang lain. Tetapi biasanya di pesantren lain, masa pengabdian itu ketika mereka selesai SMA, maka mereka harus mengabdi selama 1 atau 2 tahun. Tetapi kita di pesantren Al-Balagh Boarding School, sekalipun ada pengabdian, tetapi mereka tidak terlambat. Kita tidak tambah 1 tahun atau 2 tahun. Jadi yang kelas biasa yang masuk dari kelas SMP sampai SMA itu tetap 6 tahun. 6 tahun keluar.
Bagaimana masa pengabdiannya? Pengabdiannya di semester terakhir di kelas 3 SMA atau kelas 6. Semester 2, semester genap. Disitulah kita fokuskan bagaimana supaya di semester ini, semester terakhir, selain mereka mengabdi, mereka praktek mengajar juga, ya mereka juga disitulah mereka akan mengambil sanad. Ya, mereka juga kita siapkan bagaimana supaya bisa belajar komputer, belajar IT, persiapan untuk masuk kuliah. Ya. Jadi di semester kedua di kelas terakhir ini, sebelum selesai dari pesantren, kita banyak program di situ termasuk pengabdian. Kita juga siapkan mereka bagaimana supaya bisa lulus di perguruan-perguruan tinggi melalui program beasiswa dan seterusnya. Ya, jadi jawabannya tetap ada pengabdian, tetapi pengabdiannya tidak seperti dengan pesantren-pesantren yang lain. Jadi mereka tetap ada pengabdian, tapi pengabdiannya di kelas 3 SMA atau kelas 6 di pesantren di semester kedua. Hanya 1 semester. Setelah itu, ketika sudah masuk atau selesai dari pesantren, maka mereka bisa melanjutkan kuliah ke sekolah yang lebih atau sekolah yang mereka inginkan melalui program beasiswa. Ya, itu jawabannya. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa saja target lulusan? Ya, target lulusan sebagaimana yang kita sampaikan tadi untuk kelas takhasus tahfiz, kita harapkan mereka bisa menghafalkan 30 juz mutkin plus sanad. Adapun kelas non takhasus, maka untuk kelas biasa yang masuk dari tamatan SD, masuk SMP sampai selesai, maka dia harus menyelesaikan hafalannya 12 juz. Adapun yang masuk SMA, maka paling tidak dia harus hafal 6 juz mutkin. Ya, mutkin. Kemudian target lulusan, ketika santri kita selesai, mereka mendapatkan gelar non-akademik, bersertifikat. Kemudian mendapatkan ijazah sanad, ya. Kemudian kita harapkan santri-santri kita yang lulus, kita bimbing dia bagaimana supaya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan melalui program tahfiz. Ya, bahkan kita targetkan bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa kuliah di luar negeri, insya Allah. Kemudian ketika santri kita selesai, maka pesantren Al-Balagh Boarding School tidak melepas begitu saja, tetapi tetap kita bina. Ya, tetap kita perhatikan mereka. Biasanya kalau santri sudah selesai, biasanya pesantren sudah bukan lagi urusannya. Tetapi di pesantren Al-Balagh Boarding School, insya Allah tetap kita perhatikan dia, apa yang dia kerjakan, ya, dan apa yang bisa kita bantu. Jadi tetap sekalipun dia sudah alumni, tetapi pesantren tetap harus memperhatikan. Ya, karena tujuan kita adalah apa yang kita kader ini, atau santri yang belajar di pesantren kita ini, sebesar apa kontribusinya di masyarakat. Ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana apakah kita ini sukses atau tidak, itu dilihat dari alumni kita. Ya, sebermanfaat apa dia di masyarakat. Jangan sampai dia selesai ternyata hanya menjadi beban masyarakat, hanya menjadi beban orang tua, dan itu yang tidak kita inginkan. Jadi selesai santri, selesai dia menjadi alumni dia, maka pesantren tetap membimbing dia sampai dia betul-betul bermanfaat untuk umat ini atau agama ini. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah bagaimana pembayarannya? Ini penting juga ini. Berapa biaya masuk dan berapa per bulan? Untuk pembayaran, ya, perlu untuk kita sampaikan bahwa sebagaimana namanya, bahwa pesantren Al-Balagh Boarding School ini dibawa naungan yayasan wakaf. Wakaf namanya, artinya milik umat. Sehingga untuk pembayaran kita tidak bebankan kecuali untuk pembayaran masuk. Pembayaran masuk itu kurang lebih 2 juta pas. Ya pas ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Dan itu semua untuk kebutuhan-kebutuhan santri, dari pakaian dan perlengkapan-perlengkapan yang lain. Adapun per bulannya itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya.
Apa artinya? Kenapa kita harus buat program seperti ini? Kenapa tidak dinominalkan? Ya, agar kita semua bisa ikut berpartisipasi di dalam beramal. Ya, karena kalau kita sampaikan bahwa pembayarannya sekian, 200, 300, 400 dan seterusnya, maka pahala yang kita dapatkan itu sedikit. Ya, karena kalau kita kasih bayar, maka biasanya orang tua hanya mencarikan nafkah untuk anaknya di pesantren, hanya anaknya saja. Tapi kalau kita mengatakan sesuai dengan kemampuan untuk konsumsi santri-santri di pondok, berapapun, mau 1.000, 2.000, 3.000, tidak masalah. Penting yang kita butuhkan adalah keikhlasan. Karena kalau kita ikhlas, Bapak Ibu, maka insya Allah itu akan menjadi pahala yang sangat luar biasa, sekalipun nilainya mungkin kecil. Tetapi karena kita ikhlas dari hati kita yang paling dalam, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak nanti. Kalau selama 6 tahun kita terus berinfak selama itu, maka tentu makanan-makanan yang kita bawa, beras dan seterusnya mungkin. Ya, jadi sebagaimana kita sampaikan tadi, sesuai kemampuan. Kalau bisa uang, silahkan dengan uang. Tapi kalau bisa dengan beras, silahkan bawa beras. Ya, tapi itu niatkan untuk infak ke pesantren anak santri, jangan hanya untuk anak kita. Karena pahalanya mungkin sedikit yang kita dapatkan. Kita tidak tahu apakah nanti anak kita menjadi anak soleh. Untung kita bersyukur kalau menjadi anak soleh. Tapi kalau tidak, kita akan menjadi orang yang rugi. Nah, kalau kita bahasakan sesuai dengan kemampuan untuk seluruh santri, berapapun itu, insya Allah tidak mungkin semua santri tidak soleh. Tidak mungkin. Bisa ada di antara mereka yang terkabulkan doanya, jadi penghafal Al-Quran, menjadi seorang da'i ulama. Setiap apa yang disampaikan kepada masyarakat, kepada umat ini dan umat mendengarnya, maka pahalanya akan terus mengalir. Inilah amal jari yang sangat besar, sekalipun sedikit. Jadi itu ya, pembayaran sesuai dengan kemampuan untuk berbulan, sesuai dengan keikhlasan, ya, karena keberhasilan anak kita di pesantren itu tergantung dengan keikhlasan kita. Ya, sekalipun mungkin banyak pembayarannya, tetapi kita tidak ikhlas, maka jangan heran kalau anak kita tidak sukses di dunia dan di akhirat. Jadi itu. Jadi pembayarannya sesuai dengan kemampuan, kecuali untuk pembayaran masuk, karena ini terkait dengan perlengkapan santri, sehingga ada pembayaran yang kita tetapkan, yaitu 2 juta pas insya Allah. Kemudian pertanyaan ke-6 adalah, apakah di pesantren Al-Balagh Boarding School menganut sistem kekerasan? Jawabannya adalah tidak. Sekarang ini kekerasan sudah tidak ada. Kalau masih ada pesantren yang menerapkan sistem kekerasan, maka dia adalah pesantren yang sudah ketinggalan. Ada pesantren yang tidak menganut, tetapi dalam sistemnya itu mengarah kepada kekerasan. Maka di pesantren Al-Balagh Boarding School, ya, yang membina langsung adalah ustadz, bukan pengurus. Pengurus ada, tetapi tugasnya adalah hanya piket saja. Tidak ada kaitannya langsung dengan santri. Jadi yang membina anak kita, ustadznya langsung. Tidak ada pengurus-pengurus yang mana kita ketahui bersama bahwa kalau kakak kelasnya yang menjadi pengurus kan kakak kelas. Biasanya kakak kelasnya itu, ya, dia masih mau dibina. Bagaimana mungkin dia membina sementara dia sendiri masih perlu bimbingan. Ya, sehingga tetap kita ada pengurus, tetapi mereka hanya menjadi piket, ya, mengarahkan santri untuk ke masjid, dan tidak ada kaitannya dengan hukuman-hukuman dan seterusnya. Jadi insya Allah di pesantren Al-Balagh Boarding School tidak ada sistem kekerasan, dan karena yang turun tangan langsung adalah orang yang berpengalaman, orang yang ahli dalam pendidikan dan seterusnya. Insya Allah tidak ada kekerasan di pesantren Al-Balagh Boarding School. Pertanyaan yang ke-7 sebelum terakhir, bagaimana fasilitasnya? Karena ini adalah pesantren baru, maka tentu fasilitas-fasilitas yang kita siapkan seadanya. Insya Allah sekalipun sederhana, tapi insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya fasilitas yang kami siapkan itu
bisa memuaskan, ya. Wali santri puas dan santri juga puas. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kegiatan ekstra kurikuler. Ya, apa saja kegiatannya? Pertama ada pramuka, ada bela diri, ada latihan pidato 3 bahasa. Ya, latihan pidato 3 bahasa ini insya Allah dipegang langsung atau diuji langsung, dibimbing langsung oleh orang-orang yang betul-betul paham terhadap ini. Ya, jadi bukan hanya sekedar latihan saja, tetapi ada pembina-pembina yang berkompeten. Bahkan kita buat program bahwa insya Allah setiap tahun kita akan hadirkan, ya, dai-dai nasional yang bisa menjadi motivasi bagi santri, bagaimana menyampaikan dakwah yang baik, bagaimana menyampaikan ilmu, intonasinya dan seterusnya, sehingga masyarakat betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan, betul-betul bermanfaat. Kemudian tata boga dan seterusnya. Ya, barangkali itu saja beberapa pertanyaan yang masuk. Sebenarnya masih banyak, tetapi sudah mencakup semua pertanyaan 8 yang telah kami jawab pada kesempatan kali ini. Kalau masih ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di hati kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka silakan di komen, silakan hubungi kami langsung di media-media. Jangan lupa ikuti terus perkembangan pesantren Al-Balagh Boarding School, dan kita sudah buka pendaftaran untuk gelombang kedua. Bagi yang belum mendaftar di gelombang pertama, silakan, masih terbuka untuk bulan Mei, ya, bulan Mei sampai tanggal 1 Juni. Insya Allah santri akan masuk pada tanggal 3 bulan 7 atau awal tahun ajaran baru, bulan 7 di tanggal 3 setelah Lebaran Idul Adha. Barangkali ini saja yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.